Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Informasi Geografis 1 dengan saya Pramada Arya Guna, asesor MSc. Untuk pertemuan kedua kelas ini, kita akan membahas manipulasi dan analisis data spasial, melanjutkan pertemuan kelas yang ke-11. Untuk analisis data spasial apa yang sudah dibahas, yaitu terkait tentang data retrieval, map generalization, map abstraction, dan map sheet manipulation. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang buffer generation. Nah, untuk buffer generation ini terkait tentang turunan buffer meliputi membuat poligon baru dari kenampakan titik, garis, dan poligon dalam bank data. Jadi, untuk buffer generation ini kita membuat sebuah poligon baru dari sebuah data vektor yang sudah ada. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, contohnya yang nomor 1 poin. Nah, dari poin ini kita bisa membuat poligon baru berupa lingkaran dengan jarak yang telah ditentukan. Nah, ada circle buffer, ada square buffer. Nah, untuk circle buffer itu memiliki, jadi kita menentukan titik jari-jarinya. Kita menentukan jari-jarinya. Jadi dari titik itu kita akan buat poligon sejauh berapa. Nah, nanti dia akan membentuk sebuah poligon otomatis berdasarkan jarak dari titik itu. Kalau untuk square buffer kita menentukan sisi dan lebarnya. Bentuknya akan berbentuk kotak. Nah, buffer generation ini juga bisa digunakan untuk line, garis. Nah, biasanya untuk garis ini kita untuk menentukan jarak terhadap sungai. Jarak terhadap sungai kita tentukan jarak ke kanan dan ke kirinya, dia akan membentuk buffer line. Nah, narrow buffer line itu berarti dia membuat jarak terhadap garisnya itu tidak terlalu besar, sehingga potensi untuk menyatu itu minimal. Sedangkan broadline buffer itu dia jarak terhadap garisnya itu besar sekali, sehingga teman-teman bisa lihat di sini poligon yang sebelah kiri dan kanan akan menyatu sehingga akan menimbulkan sebuah lubang kecil di antara jarak ini. Nah, untuk poligon itu bisa eksterior poligon buffer, bisa juga interior. Nah, eksterior itu maksudnya gimana? Jadi dari poligon yang sudah ada, dia buat buffer keluar. Nah, sedangkan untuk interior, dia membuat buffer ke dalam. Nah, teman-teman bisa lihat di situ biasanya untuk poligon ini biasanya digunakan untuk menentukan jarak di dalam dari suatu poligon itu. Sedangkan eksternal poligon itu jarak terluar terhadap suatu area atau poligon. Nah, kemudian adalah poligon overlay and dissolve. Jadi ini adalah pemodelan sebuah analisis atau manipulasi dengan cara melakukan tumpang tindih antar suatu data. Nah, overall polygon data ini dissolve meliputi komposit, integrasi, atau ekstraksi disintegrasi dari multipeta 2 atau lebih untuk membuat sebuah dataset baru. Nah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah overlay format composite, yang kedua adalah map dissolve, yang ketiga adalah overlay for area population. Overlay format composite yaitu kita melakukan overlay dari 2 data yang berbeda untuk menghasilkan suatu informasi yang baru. Contohnya ini adalah tanah, ada kelas A, ada kelas B. Vegetasi ada kelas 1 dan kelas 2. Ketika dioverlaykan, maka akan menghasilkan kelas vegetasi 1 dan kelas tanah B. Kelas vegetasi 1 dan kelas tanah A
kelas tanah vegetasi 2 kelas tanah B dan vegetasi 2 kelas tanah. Jadi kita bisa tahu nih mana ini yang memiliki kondisi tanah B dengan jenis tanah dan vegetasi 1. Selanjutnya adalah map dissolve. Map dissolve itu adalah kebalikan dari map overlay. Jadi dari overlay yang tadi sudah kita buat, kita dissolve kembali berdasarkan dari kelas yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengeluarkan soilnya saja, maka akan menghasilkan kelas A dan B saja dari hasil komposit overlay tanah dan vegetasi. Atau kita menggunakan tanah saja, menggunakan vegetasi saja, maka akan muncul data yang kelas 1 dan 2. Jadi di dissolve, dikeluarkan berdasarkan informasi apa yang kita inginkan. Biasanya dissolve ini juga akan menyebabkan generalisasi, sehingga batasannya akan berubah. Selanjutnya adalah overlay for area calculation. Ini digunakan untuk melakukan kalkulasi. Jadi, misalnya kita sudah menselect poligon 207. Nah, kita ingin melakukan ekstraksi untuk informasi penggunaan lahannya untuk data yang dua ini. Nah, 207 kita select, terus kita ekstraksikan, overlaykan dengan data di bawahnya, maka akan terpotong area calculation itu, sehingga yang akan kita analisis hanya daerah 207 saja. Sedangkan daerah yang lain tidak akan terkalkulasi. Ini biasanya kalau menggunakan aplikasi ArcGIS, kita bisa melakukannya dengan akan intersect, atau sebelum akan overlay kita select dulu poligon yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah measurement. Measurement ini adalah pengukuran yang umum. Ada 4 tipe, meliputi titik, garis, poligon, dan volume. Ini biasanya digunakan untuk melakukan pengukuran-pengukuran pada data-data data satelit, contohnya misalnya. Kita ingin mengukur jarak, mengukur luas bangunan. Pengukuran ini sangat tergantung pada kedetailan dari data yang kita miliki. Semakin detail dan akurat geometriknya suatu data, maka pengukuran akan semakin akurat. Nah, contohnya ini ada pengukuran di titik ya. Di titik itu kita bisa mengukur jumlah titiknya menggunakan total number. Terus kita bisa mengukur jaraknya, strike-nya. Kita bisa mengukur pada poligon, kita bisa mengukur luas areanya tanpa kita melakukan perhitungan secara manual. Asal kita melakukan digitasi poligonnya, automatically akan diukur luasannya. Kita bisa melakukan cut and fill, seberapa besar daerah yang harus kita potong dan seberapa besar daerah yang harus kita isi, sehingga akan menyebabkan suatu lokasi itu datar. Biasanya digunakan untuk pembuatan jalan dataran. Selanjutnya adalah point in polygon. Jadi kita menentukan jumlah titik pada suatu poligon. Jadi kita punya data batas administrasi, kita punya data kejadian genangan. Nah, kita bisa menghitung jumlah poin yang ada pada atau jumlah genangan yang ada pada suatu daerah. Terus kita bisa menghitung curve, yaitu sebuah miringannya. Kita bisa menghitung perimeter kelilingnya. Kita bisa menghitung volume. Untuk poin kita biasanya ada 2 total number and point of polygon. Untuk distance kita bisa menghitung jarak lurus maupun jalan yang berbelok-belok. Untuk area kita bisa mengukur luasan dan keliling. Untuk volume kita bisa menghitung cut and fill, maupun kita bisa menghitung volumenya surface 2 maupun diffuse surface. Jadi itu fungsi terhadap pengukuran. Dan masih banyak lagi yang bisa kita analisis dasar menggunakan pengukuran ya. Ini adalah pengukuran dasar saja. Selanjutnya adalah digital terrain analysis. Untuk digital terrain analysis ini meliputi komputasi variasi output dari sebuah DEM atau digital elevation model. Untuk digital terrain analysis model ini ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah visibility. Jadi kita bisa melihat jika kita berdiri pada suatu lokasi,
daerah mana saja yang bisa kita lihat. Nah, itu namanya visibility. Jadi misalnya kita sekarang berada di puncak gunung, kita bisa melihat daerah mana saja nih. Kalau kita berada di pada lembah, objek mana saja yang bisa kita lihat. Jadi kemampuan untuk melihat suatu lokasi, itu kita bisa menentukannya. Nah, biasanya analisis ini menggunakan data digital elevation model yang dibentuk dari titik tinggi. Terus sun intensity, kita bisa melihat bagian mana, daerah mana yang memiliki intensitas terkena cahaya matahari. Tapi kita juga harus menentukan pada fajar berapa dan posisi matahari pada sudut berapa. Grid interpolation, nah ini biasanya digunakan untuk melakukan interpolasi titik tinggi atau mungkin interpolasi curah hujan. Nah itu kita bisa melakukan interpolasi. Jadi menghubungkan titik-titik yang sama dari informasi yang ada. Cross section itu adalah penampang melintang, informasi penampang melintang. Jadi kita buat garis untuk mengetahui penampang melintang, profil melintang dari suatu lokasi. Selanjutnya ada watershed. Watershed itu kita menentukan daerah aliran sungai, daerah yang menjadi tempat berkumpulnya air. Slope aspect, kita menentukan kemiringan lerengnya dari mengetahui titik tinggi dan jarak, sehingga kita bisa menentukan slope aspeknya. Automated contour, jadi kita otomatis dari kontur itu kita dari titik tinggi kita ekstraksi atau dari dam langsung kita ekstraksi menjadi kontur. 3D view, penampakan 3 dimensi, kita melihat penampakan misalnya 3 dimensi dari menggunakan triangulation atau tint, terus kita tampilkan pada software untuk penampilan 3D, kita bisa melihat penampakan 3 dimensi. Ini adalah analisis-analisis yang sering digunakan pada sistem informasi geografis. Beberapa hal ini nanti akan diajarkan atau akan diaplikasikan oleh teman-teman pada kegiatan praktikum, sehingga teman-teman mengetahui teknik-teknik untuk melakukan manipulasi data spasial. Selanjutnya adalah grid cell analysis. Grid cell analysis adalah teknik manipulasi data yang mirip dengan analisis peta yang diberikan dalam struktur data koordinat X dan Y, tetapi lebih mempunyai generalisasi resolusi spasial. Oke, kita lihat contohnya dulu ya, ada 5 contoh. Optimum corridor selection. Nah, ini untuk menentukan jarak optimumnya. Jadi dari A ke B, kita bisa melewati X1, X2, dan X3. Nah, itu nanti dianalisis berdasarkan optimum corridor selection, mana yang paling optimal. Analisis ini biasanya digunakan pada menggunakan satuan grid atau pixel. Jadi dia menggunakan grid analis sebagai analisisnya. Distance calculation access, yaitu kita menentukan jarak berdasarkan gridnya. Kalau gridnya berapa? Grid pixelnya itu ukurannya 1x1, bentuk kotak 1x1. Nah, kita hitung jaraknya itu berdasarkan grid calculation. Search radius aggregation sama kita melakukan buffering atau mencari radius berdasarkan analisis pixelnya atau selnya. Area calculation overlay, ini overlay antar grid gitu. Jadi misalnya sama seperti itu, tapi bedanya adalah satuannya adalah sel atau pixel atau kotak-kotak kecil. Ya, itu bedanya ya. Grid analysis ini biasanya digunakan untuk data citra satelit atau peta raster, bukan data vektor. Ini lebih expert lagi, biasanya untuk analisis berikutnya, biasanya digunakan untuk nanti ketika kita pelajari terkait mata kuliah penginderaan jauh, analisis grid cell analysis ini. Yang terakhir adalah output teknik.
teknik dasar format keluaran dari sebuah sistem informasi geografis, yaitu berupa peta cetak, tabulasi statistik, display peta, dan atribut file digital data dari manipulasi data geografis. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ada 4 keluaran. Pertama adalah peta, maps, itu yang paling sering digunakan. Yang kedua adalah listing atau atribut tabel, itu juga bisa kita keluarkan. Dari atributnya kita ekstrak, kita ekspor, sehingga kita dapat atribut tabelnya. Yang ketiga adalah display digital. Nah, ini bisa menggunakan, teman-teman bisa menggunakan gambar JPEG misalnya yang tidak dicetak, atau menggunakan, sekarang ada sistemnya menggunakan WebGIS atau peta online. Nah, itu tentu bisa display di situ. Yang terakhir adalah file digital data atau database. Itu data format digital yang berbentuk database yang nanti bisa dikopikan menggunakan disk atau menggunakan cloud atau menggunakan flash disk. Jadi outputnya bisa 4 itu. Oke, mungkin itu terkait tentang manipulasi data spasial yang kedua. Jika ada yang ditanyakan, silakan diskusi via forum diskusi. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih.